Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5451. Chiro Uriaga sama sekali tidak menyembunyikan ambisi dan keinginannya. Tapi saya harus mengakui bahwa dibandingkan dengan Frank Leduk yang tidak bermoral dan tak tahu malu, perilaku Chiro Uriaga adalah yang terbaik. Lagi pula, dia tidak suka bersikap keras. Sebaliknya, saya suka menunjukkan belas kasihan dan timbal balik, yang membuat orang mau merangkul. Sudut mata Juan Joyner berkedut liar. Ia menyesal telah merekrut Chiro Uriaga. Tetapi ketika itu terjadi, itu harus diakui. Dia memutar matanya, membawa Chiro Uriaga ke Harvey York dan Alexa Joyner, dan secara resmi memperkenalkan mereka. Nona Joyner, Tuan Muda York, ini adalah keluarga seni bela diri terkenal di alam Gangnam. Putra tertua dari keluarga Uriaga, Chiro Uriaga. Chiro Uriaga masih saudaraku. Dia adalah master seni bela diri sejati. Kali ini, dia di sini untuk membantu. Setelah berbicara, Juan Joyner tersenyum lagi. Ini Nona Joyner kita. Mari kita saling mengenal. Untuk yang ini Harvey York, Tuan York. Kami berterima kasih kepada orang kepercayaan Miss Alexa Joyner. Juan Joyner tidak menunjukkan identitas lain Harvey York, tetapi hanya menunjukkan kata-kata orang kepercayaan Alexa Joyner, dengan rasa yang bermakna. Harvey York melirik Juan Joyner dengan ringan, tetapi masih mengulurkan tangannya ke arah Chiro Uriaga dan berkata, "Brother Uriaga, halo." "Halo." Chiro Uriaga tidak mengulurkan tangannya, tetapi mengerutkan kening. Melihat Harvey York dengan cermat. Lalu ada sedikit sarkasme di matanya. Harvey York mengatakan bahwa dia adalah orang kepercayaan Alexa Joyner. Chiro Uriaga awalnya berpikir dia harus memiliki beberapa kemampuan. Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa dia tidak memiliki kemampuan lain kecuali wajahnya yang sedikit pucat. Terus terang, ini adalah wajah putih kecil. Harvey York cemberut dan melihat bahwa Chiro Uriaga tidak senang dengannya. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain. Dia ada di sini untuk membantu sekte penggabung. Jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, setelah Chiro Uriaga melihat Harvey York dari atas ke bawah, dia berkata dengan senyum setengah tersenyum. "Ku dengar itu karena kamu menyinggung Tuan Tahiel Longan itu. Itu sebabnya Nona Alexa Joyner juga marah." Harvey York sedikit mengernyit, lalu mengangguk dan berkata, "Jika kamu menyinggung, itu tidak boleh dihitung. Paling-paling Tahiel Longan dan Abe yang bertekad untuk bunuh diri. Oh raungan, sangat keras. Kamu tidak hanya memandang rendah Tahiel Longan, tetapi kamu juga memandang rendah Sergio Abe. Apakah kamu tahu apa arti kedua nama itu? Bahkan keluarga Uriaga kami, sebagai salah satu keluarga seni bela diri terbaik di Gangnam, harus memperlakukan kedua nama ini dengan hati-hati." Kamu sedikit berwajah putih. Dengan sikap seperti itu, kamu tidak tahu langit tinggi. Jika aku jadi kamu, tetap low profile. Mari kita tidak berhati-hati suatu hari dan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Jelas, hati Chiro Uriaga penuh dengan sarkasme. Dan wajahnya juga mengandung sarkasme. Harvey York tersenyum, menyesap dari cangkir tehnya, dan berkata, "Ngomong-ngomong, terima kasih atas perhatianmu. Ah, mengemas. Aku akan membiarkanmu terus berpura-pura." Chiro Uriaga mencibir. Dan pada saat berikutnya, dia menamparkan tangan kanannya di atas meja, dan kemudian mengayunkannya kembali. Mendengar suara renyah,
Cangkir teh pasir ungu jatuh langsung ke wajah Harvey York. Harvey York memiringkan kepalanya dan menghindarinya dengan mudah. Melihat gerakannya tidak berhasil, Chiro Uriaga tidak bisa menahan wajahnya. Jadi dia hanya menamparkan tempat Harvey York berada. Bab 5452. Tamparan. Suara yang renyah. Tamparan Chiro Uriaga tidak dilaksanakan, namun diblok oleh Harvey York yang mengangkat tangan kanannya. Dia menyipitkan mata pada Chiro Uriaga dan berkata dengan ringan, "Tuan Muda Uriaga, apa artinya ini?" Alexa Joyner juga sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan Muda Uriaga, saya sangat berterima kasih karena Anda datang ke rumah kami untuk membantu kami. Tapi Harvey York adalah tamu terhormat kami. Jika kamu menembaknya dengan gegabah, kami akan sangat marah pada Joyner Sek." Mendengar kata-kata Alexa Joyner, Chiro Uriaga jelas sedikit tidak senang. Tetapi dia masih berdiri, membawa tangannya di punggungnya, dan berkata dengan ringan, "Saya tidak menembak, tetapi ingin melihat Tuan Muda York kami, yang berani menembak." Memprovokasi penduduk pulau. Ada apa? Sepertinya sekarang harus ada sedikit kultivasi seni bela diri. Tapi masalahnya adalah dengan sedikit kultivasi seni bela diri ini, itu sudah cukup untuk berpura-pura menjadi pemaksa di depan orang biasa. Ini lelucon untuk ingin bertarung melawan generasi suci pedang dan ahli seni bela diri seperti Tahiel Longan. Aku tidak tahu omong kosong macam apa yang terakhir kali dimiliki York yang bermarga. Tapi menilai dari pengalamanku selama bertahun-tahun dalam seni bela diri, apalagi Tahiel Longan, bahkan jika itu aku, selama aku serius, satu gerakan bisa menghancurkannya. Berbicara tentang ini, Chiro Uriaga berkata dengan getir, "Harvey York, saya menyarankan Anda untuk bersikap rendah hati. Hidup tidak berakting di film, dan kamu bukan kaisar kungfu di film." Memprovokasi seseorang seperti Tahiel Longan benar-benar merugikan diri sendiri. Harvey York memandang Chiro Uriaga dengan setengah tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pihak lain dengan sengaja melakukan hal-hal ini? Mengatakan hal-hal seperti itu. Itu tidak lebih dari ingin menunjukkan satu atau dua di depan Alexa Joyner dan menarik perhatian Alexa Joyner. Hanya dapat dikatakan bahwa Alexa Joyner tidak sebagus keberuntungan bunga persik. Bukannya Anda bertemu orang mesum, atau Anda menemukan hal-hal aneh. Namun, Harvey York masih memikirkannya dan berkata, "Tuan Muda Uriaga, Anda tampaknya sangat kuat. Sepertinya kamu sangat mengenal Tahiel Longan. Kalian berdua memiliki persahabatan." Harvey York tidak akan keberatan mengusir Chiro Uriaga jika yang disebut keluarga seni bela diri ini, keluarga Uriaga, berteman dengan keluarga Tuyumen Abe. Biarkan dia berpura-pura. Juan Joyner di samping menjelaskan, "Tuan Muda York, jangan salah paham. Keluarga Uriaga adalah keluarga terkenal di dunia. Keluarga seni bela diri. Bagaimana mungkin menjalin persahabatan dengan keluarga Abe dari Tsuchimikado di negara pulau?" Namun, kepala keluarga Uriaga, Jason Uriaga, pernah pergi ke negara pulau untuk berdiskusi dengan penduduk pulau. Dalam sesi sparring itu, Patriark Jason Uriaga dan Master Abi Tuoliu bermain melawan satu sama lain. Meskipun Master Klan Jason Uriaga telah menang, dia juga sangat memuji Master Abi Tuoliu. Patriark Jason Uriaga berpikir bahwa Kendo Abi Tuo benar-benar luar biasa. 6 sekolah utama di negara pulau juga memiliki keterampilan nyata. Meskipun kita negara Ha ada di desa, kita tidak boleh ceroboh. Jika tidak, jika seni bela diri diambil alih oleh penduduk pulau, maka itu akan merepotkan. Patriark Jason Uriaga sering mengingatkan kita untuk berhati-hati dan rendah hati dalam seni bela diri. Jadi, Tuan Uriaga juga memiliki pemahaman tertentu tentang penduduk pulau, keluarga Abe, dan aliran Unta Abi.
Tahiel Longan adalah penguasa generasi Abiholiu. Dan itu normal bagi Uriaga untuk mengenalnya lebih sedikit. Mendengar penjelasan Juan Joyner, Harvey York tampak agak meninggikan keluarga Uriaga. Bagaimanapun, mampu mengenali kebutuhan untuk berhati-hati ketika berhadapan dengan penduduk pulau sudah merupakan keterampilan. Bab 5453. Saya akan memberi Anda beberapa ilmu populer, sehingga Anda bisa mendapatkan wawasan. Tahiel Longan. Ketika dia masih muda, dia adalah master hebat dari generasi muda Abiholiu. Itu pernah dikenal sebagai salah satu dari 10 talenta terbaik di negara pulau. Pada saat ini, Ciro Uriaga membawa tangannya di punggungnya, dengan gerakan menunjuk ke junior yang bodoh. Setelah dia menjadi terkenal, meskipun dia bukan penguasa Anituoliu, dia telah menjadi tetua tertinggi, yang dengan sendirinya sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan dan kemampuannya. Ngomong-ngomong, aku bisa memberitahumu. Ketika saya berada di negara pulau, ayah saya mencoba bersaing dengan Tahiel Lengkeng. Setelah kedua belah pihak bertarung 300 langkah, Tahiel Longan kalah setengah langkah. Jadi kamu seharusnya bisa memahami kengeriannya, kan? Aku menembak di Hotel Jinling sebelumnya dan tidak membunuhmu. Alasan terbesarnya adalah karena dia sedang menguji kemampuanmu. Saya ingin melihat berapa banyak yang Anda miliki dan seberapa berani Anda hidup dengan penduduk pulau. Jika Tahiel Longan serius, kamu sudah menjadi mayat sekarang. Setelah mengatakan itu, Ciro Uriaga memandang Harvey York dan berkata dengan ekspresi menyedihkan, beraninya kamu menyinggung dan memprovokasi orang sebesar itu. Yang bisa saya katakan adalah bahwa sebuah kata mati telah tertulis di dahi Anda. Harvey York mengambil cangkir teh dan berkata, hanya penduduk pulau biasa. Jika Anda ingin saya mati, saya khawatir itu tidak akan mungkin. Sampai mereka menghancurkan negara. Oh, serangga musim panas tidak bisa bicara es. Ciro Uriaga membawa tangannya di punggungnya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Kamu sama sekali tidak mengerti apa yang diwakili oleh 4 kata Tahiel Longan. Sudah kubilang, jika Juan Joyner bukan saudara angkatku, kalau bukan karena wajah Nona Alexa Joyner, orang-orang sepertimu, bahkan jika kamu mati 10 atau 8 kali di depanku, aku tidak akan melihatmu. Juan Joyner tersenyum penuh arti, lalu melangkah maju dan berkata, Saudara Uriaga, tolong beri saya sedikit wajah. Jangan repot-repot dengan Master York. Tuan Muda York juga orang yang sombong dan angkuh. Bagaimana dia bisa tahan ketika kamu memukul wajahnya seperti itu? Terlebih lagi, setiap orang adalah orangnya sendiri, dan tidak baik bertarung di saat kritis ini. Mengapa kamu tidak memberi tahu semua orang, Saudara Uriaga? Taktik bagus apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi Tahiel Longan? Kita juga bisa melihat metode keluarga Uriaga. Melihat Juan Joyner dengan sengaja menggembar-gemborkan Ciro Uriaga, dan menginjak kakinya baik sengaja maupun tidak, Harvey York tersenyum ringan. Jika bukan karena wajah Alexa Joyner, dia akan menamparkan Juan Joyner dengan tamparan. Apakah dia masih akan mendengarkan dia berkicau? Mendengar kata-kata pujian Juan Joyner, Ciro Uriaga memasang ekspresi nyaman di wajahnya. Dia melirik Harvey York dengan arogan, dan kemudian berkata dengan ringan, jika bukan karena Juan, wajah Joyner kali ini, aku tidak akan mengatakan hal seperti ini. Anakmu juga merokok asap biru dari kuburan leluhur, dan mendapat kesempatan seperti itu. Kalau tidak, kamu akan mengambil inisiatif untuk mati kali ini tanpa tempat pemakaman. Harvey York cemberut, terlalu malas untuk memperhatikan keegoisan Ciro Uriaga. Namun, Ciro Uriaga menganggap Harvey York adalah seorang pengecut. Pada saat ini, dia terus berkata dengan bangga, ketika saya keluar kali ini,
Saya secara khusus membawa silsilah keluarga-keluarga Uriaga kami. Selama nama keluargamu adalah York, kamu bersujud ke arah keluarga Uriaga kami. Kalau begitu aku akan memasukkanmu ke dalam silsilah keluarga Uriaga kita. Mulai sekarang, atas nama kamu adalah pelayan keluarga Uriaga kami. Bahkan jika itu Tahiel Longan mengetahui bahwa kamu adalah pelayan keluarga Uriaga kami, dia tidak akan menyentuhmu dengan santai. Bab 5454. Tentu saja, Tahiel Longan juga merupakan master hebat dari satu generasi. Jadi dia masih membutuhkan wajah. Yah, aku di sini untuk menjadi tuanmu. Kalau Tahiel Longan merasa sulit untuk menyelamatkan muka, kamu berlutut dan bersujud padanya 100 kali, dan meminta pengampunannya. Selama kamu tulus dan tulus, ditambah wajah keluarga Uriaga kita, aku tidak percaya Tahiel Longan berani menyakitimu sedikit pun. Omong-omong, Ciro Uriaga sepertinya kamu mengambil keuntungan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan segera seseorang dari keluarga Uriaga membawa kotak kayu Huanghuali Hainan yang sangat indah. Di dalam kotak itu ada pohon keluarga kuno, di mana nama Harvey York memang tertulis di halaman pelayan itu. Ciro Uriaga menunjukkan nama di pohon keluarga, dan berkata dengan suara tinggi, "Harvey York, ingat kata-kataku. Kalau begitu tanda tangani. Biarkan orang tahu bahwa kamu akan menjadi pelayan keluarga Uriaga kami di masa depan." Juan Joyner di samping juga mendesak, "Tuan Muda York, jangan merasa malu. Itu hanya dalam nama. Tidak mungkin bagi keluarga Uriaga untuk benar-benar memperlakukanmu sebagai pelayan. Ini juga merupakan tindakan sementara. Setelah masalah ini diselesaikan kali ini, mari kita diskusikan dan lihat bagaimana menghapus nama ini dari silsilah dan halaman berikutnya." Harvey York terdiam. Dia mengambil silsilahnya, dan dengan sobek, dia merobek halaman dengan namanya di atasnya, meremasnya dengan tangan kanannya, dan meremasnya menjadi bubuk. Setelah melemparkan pohon keluarga ke Ciro Uriaga, Harvey York berkata dengan ringan, "Maaf, aku tidak tertarik menjadi bawahan orang lain." Jika bukan karena Alexa Joyner, Harvey York akan menamparkan Ciro Uriaga dengan pukulan backhand. Apakah orang ini sakit jiwa? Melihat tindakan Harvey York dan mendengar kata-kata Harvey York, Ciro Uriaga memasang ekspresi luar biasa di wajahnya. Tidak tertarik dengan hadiahnya, dan merobek halaman silsilah yang kita siapkan. "York, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tanpa perlindungan keluarga Uriaga kita, tahukah Anda apa yang akan terjadi pada Anda?" Harvey York berkata ringan, "Tentu saja saya tahu apa yang saya lakukan. Tahiel Longan tidak ada apa-apanya di sini bersamaku." Melihat wajah Alexa Joyner, masalah kamu menulis namaku di halaman berikutnya sudah berakhir. Lain kali, aku akan membunuhmu. Wajah Juan Joyner tenggelam di satu sisi dan berkata, "Tuan Muda York, Anda menggigit Ludongbin." Jelas, dia sangat ingin Harvey York menjadi pelayan keluarga Uriaga. Dalam hal ini, Harvey York jelas tidak layak untuk Alexa Joyner. Alexa Joyner mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Muda Uriaga, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Tapi saya sudah mengatakan bahwa Tuan Muda York adalah tamu terhormat dari sekte penggabung kami. Anda menuliskannya di halaman silsilah yang terlalu memalukan. Aku harap kamu menarik kembali kata-katamu." "Ah," Ciro Uriaga mencibir, "Nona Jonir, saya hanya meminta silsilah ini karena wajah saudara ipar saya. Tetapi Anda tidak tahu ada apa. Aku khawatir kamu tidak tahu bahwa jika kamu ingin menjadi pelayan keluarga Uriaga kami tahun ini, kamu harus memiliki gelar sarjana, kan? Di hadapan saudara iparku, aku telah menurunkan persyaratanku.
Kamu masih tidak tahu bagaimana menghargai. Juan Joiner berkata, Saudara Uriaga, mereka benar-benar tidak tahu betapa berharganya identitas ini. Jangan repot-repot dengan mereka. Mendengar ini, kulit Ciro Uriaga sedikit membaik. Dia menatap Harvey York dan berkata perlahan, York, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu ingin menjadi pelayan keluarga Uriaga kami? Bab 5455. Harvey York berkata dengan ringan. Aku akan menjawabmu lagi, tidak tertarik. Aku juga tidak membutuhkanmu. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak aku menamparmu. Kipas aku. Ciro Uriaga tertawa marah. Jelas geli dengan ketidaktahuan Harvey York. Kau tahu, berapa banyak orang yang ingin menjadi pelayan keluarga Uriaga kita, tapi tidak punya kesempatan. Aku memberimu kesempatan seperti itu sekarang, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Kamu tidak mengerti sama sekali. Menjadi pelayan keluarga Uriaga kami adalah hal yang baik untuk merokok kuburan leluhur keluargamu. Mari kita seperti itu. Ini akan menjadi kesempatan terbesar dalam hidupmu. Harvey York berkata dengan ringan. Saya benar-benar tidak tertarik. Tolong jangan sentimental. Tuan Muda Uriaga. Kamu sangat suka mengajak orang. Atau maukah kamu mengajak Juan Joiner? Itu saudaramu dan pelayanmu lagi. Tidak bisakah kamu melakukan apapun yang kamu inginkan? Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Tidak masuk akal untuk berbicara dengan orang yang merasa benar sendiri. Dan jika Anda tidak dapat menamparnya, Anda sama sekali tidak memiliki kontak dengannya. Dasar bajingan. Ciro Uriaga gemetar karena marah. Ini pertama kalinya dia ditampar seperti ini. Harvey York, maafkan aku. Pada saat ini, Alexa Joyner mengikuti jejak Harvey York dan berbicara dengan suara rendah. Juan Joyner juga baik. Keluarga Uriaga berkecimpung dalam seni bela diri Gangnam. Dan namanya sangat besar. Aku akan mencari kesempatan untuk menjelaskan identitasmu padanya. Ciro Uriaga mendengar kata-kata itu dan berkata, identitas. Identitas lain apa yang dia miliki? Mungkinkah nama keluarga York masih bisa menjadi perwakilan dari aliansi bela diri negara H? York yang lain mewakili York itu. Bisakah itu sama dengan Harvey Yorkmu? Karena aku tidak tahu seberapa tinggi langit, maka aku akan mengabaikan hidup dan matimu. Kali ini, saya hanya bertanggung jawab untuk melindungi Nona Joiner. Tidak ada yang bilang itu tidak berguna. Setelah mengatakan itu, Ciro Uriaga menyingkirkan silsilah dengan marah. Berjalan ke tepi paviliun dan berdiri dengan tangan di belakang. Dengan sikap yang sangat sok. Ledakan. Sebelum dia bisa berpura-pura lebih dari 3 detik, dia mendengar ledakan keras. Lebih dari selusin Lincoln Navigators merobohkan gerbang villa dan bergegas masuk. Mobil-mobil ini mengangkangi taman villa. Dan kemudian pintu mobil terbuka. Dan seorang master dari Nusantara berjalan turun. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki pedang panjang dari negara pulau yang tergantung di pinggang mereka. Dengan ekspresi bangga dan menyendiri di wajah mereka. Dan navigator di tengah perlahan membuka pintu. Mengenakan jubah yang kuat. Dan Tahiel Longan kecil berjalan keluar dengan tangan di punggungnya. Tahiel Longan melihatnya. Ekspresi semua orang yang hadir kental. Bahkan Alexa Joyner sedikit mengernyit. Adapun Ciro Uriaga, yang masih berpura-pura barusan, wajahnya tiba-tiba berubah. Dan kelopak matanya melompat. Jelas, dia sangat menyadari kekuatan Tahiel Longan. Tahiel Longan, apa? Kamu baru saja melarikan diri. Dan sekarang kamu tidak sabar untuk mati. Harvey York tidak terlalu peduli. Tapi tersenyum tipis, ketika kamu kembali. Apakah kamu siap untuk pemakaman? Tanah harta Feng Shui mana yang kamu pilih? Katakan padaku,
Aku akan melihatnya untukmu secara gratis. Jika lokasinya tidak bagus, saya dapat membantu Anda mengubah Feng Shui. Jangan khawatir. Aku tidak akan menagihmu. Tahiel Longan hampir memuntahkan darah karena kemarahan Harvey York. Dia telah berada di dunia selama bertahun-tahun. Dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa berpura-pura lebih baik darinya. Pada saat ini, Tahiel Longan memandang Harvey York dengan dingin. Dan berkata perlahan, awalnya saya ingin membiarkan Anda merasakan rasa menunggu kematian. Dan memberitahu Anda cara menulis kata kematian. Tapi tuanku berkata bahwa waktunya mendesak sekarang. Biarkan aku mempercepat. Jadi, aku hanya bisa mengirimmu ke jalan lebih awal. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.